Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak baik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ibu guru. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, kita akan menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia, kita menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Ayo membaca. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut dan kemudian amatilah teks yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, megang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu tadi teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, contoh dari paragraf yang pertama, ide pokok. Ide pokok paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup manusia. Nah, anak-anak hebat, untuk paragraf 2-5, silahkan kamu cari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, jika kalian telah selesai mengerjakannya, mari cocokkan jawaban kalian dengan ibu guru. Yang pertama, ide pokok yang kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok paragraf yang ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembangnya yaitu
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, paragraf yang keempat yaitu ide pokoknya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembangnya yaitu tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf yang kelima, ide pokoknya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembangnya yaitu, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itulah contoh jawaban ide pokok paragraf 2-5. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, selanjutnya ayo kita menulis. Anak-anak hebat, kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama yaitu organ gerak terdiri atas dua macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kalian tulis di dalam bagan berikut, kemudian apabila telah selesai, cocokkan kembali jawaban kalian dengan ibu guru. Nah, jawaban yang pertama yaitu paragraf pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, jawaban yang kedua yaitu organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerak-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Jawaban yang ketiga yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, itu tadi jawaban yang dapat Ibu berikan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sekarang, coba diskusikan dengan teman-temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, kemudian jika hasil diskusinya sudah selesai, mari cocokkan kembali jawaban kalian dengan ibu guru. Nah, bahan diskusi yang pertama yaitu pengertian ide pokok bacaan. Bahan diskusi yang kedua yaitu fungsi ide pokok bacaan. Dan bahan diskusi yang ketiga yaitu cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusinya yaitu ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Yang kedua yaitu fungsi ide pokok, yaitu menjadi dasar pengembang paragraf. Yang ketiga yaitu cara menentukan ide pokok, membaca kalimat dalam paragraf suatu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau gagasan utama. Nah, kemudian tuliskanlah kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi tadi. Cara mencari kesimpulan yaitu dengan cara mencatat dan memperhatikan semua pendapat yang disampaikan dalam diskusi. Dan kemudian bandingkanlah pendapatmu dengan pendapat temanmu. Setelah membandingkannya, carilah pendapat yang didukung oleh peserta lain. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu Guru yang dapat Ibu berikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.